Diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Emma, ini dia, tengah berlari dari seseorang yang berusaha menangkapnya. Entah siapa orang itu, tapi saat Emma masuk dalam jebakannya, dia langsung mengukir namanya pada sebuah pohon. Dan inilah No One Lives. 6 bulan setelah kejadian itu, kita akan melihat seorang pria bernama John bersama kekasihnya tengah dalam perjalanan untuk pindah dari rumah lamanya ke rumah baru mereka yang berlokasi di ujung kidul. Dan kita akan melihat kekasih John yang nampak resah dan seperti banyak sekali beban pikiran, entah tidak ingin pindah rumah atau punya cicilan lemari dan baskom yang belum lunas. Tapi John berusaha untuk meyakinkannya bahwa pindah tempat adalah sebagian dari adat dan istiadat bangsa nomaden. I'm tired. Let's stop somewhere for the night. John pun menyimpang di sebuah motel untuk istirahat, di mana dia memberikan kartu kreditnya untuk membayar uang sewa, dan sang pemilik motel cukup senang dan ramah dengan adanya mereka menginap di sana. Saat sudah berada di kamar, John dan sang kekasih pun melihat sebuah berita tentang seorang gadis alias si Emma yang diculik oleh orang misterius, dan itu cukup membuat mereka berdua prihatin. Tak ingin ambil pusing, sang kekasih pun melepaskan handuknya dan kita akan melihat sebuah bekas luka tepat di samping perutnya. Entah karena kecugak beling atau terkena sebetan kapak naga geni 212, mereka pun memutuskan untuk melakukan pengecoban. Raos anjing. Sementara mereka tengah asik olahraga, Sin pun berpindah ke sebuah kelompok kriminal yang mana mereka adalah para pencuri profesional katanya, yang sering melakukan aksinya dengan mengamati seseorang yang kaya, menunggu mereka pergi lalu masuk ke rumah untuk mencari barang berharga. Namun kali ini mereka mengalami apes tatkala sang pemilik rumah pulang lebih cepat dari dugaan mereka. Ini adalah Hog, ditulisnya Hoag, sang pemimpin kelompok di mana dia menyuruh semua orang untuk tenang dan membiarkan dia yang menanganinya. Tapi saat sang pemilik rumah akan menelepon, salah satu anak buah Hog pun menembak secara membabi liar karena takut jika dia menelepon polisi. Ya, pria polontong ini bernama Flynn, salah satu pria paling sembrono dan brutal di antara yang lainnya, di mana tindakannya tersebut mendapat kecaman dari Hog yang merasa bahwa Flynn hanya menimbulkan masalah baru untuk mereka semua. Kembali ke John yang sudah check out dan memutuskan untuk makan malam, di mana sang pemilik motel cukup ramah dengan memberitahu di mana tempat makan yang enak, chill, dan worth it banget. Anjay. Tiba di sana, mereka berdua pun langsung memesan nasi liwet dengan sedikit taburan jengkol goreng dan ikan peda bakar sebagai lauknya, dan tak lama muncullah Hog dan komplotannya yang memutuskan untuk beristirahat di warung tersebut. Hog yang masih kesal dengan tindakan Flynn tadi siang lagi-lagi dibuat jengkel ketika Flynn mengganggu John dan sang kekasih, di mana John hampir saja tersulut emosi dan kita akan melihat tangan si John yang akan mengambil sebuah pisau makannya, di mana sang kekasih memintanya untuk jangan lakukan itu, sehingga ini menjadi tanda tanya besar tentang siapakah sosok si John ini, dan kenapa sang kekasih justru khawatir dengan orang yang mengganggunya ketimbang pacarnya sendiri atau si John ini. Entahlah, hanya emak saya yang tahu. Hog pun meminta maaf atas kelakuan anak buahnya dan malu dengan sikap tidak dewasanya tersebut, untuk kemudian mereka segera pergi dari sana. Selesai makan, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba... Ya, itu adalah perbuatan Flynn, di mana dia bermaksud untuk menebus kesalahannya tadi siang dengan merampok mobil dan barang-barang berharga milik si John, dan itu tidak cukup untuk membuat Hog memaafkannya. Sementara itu, John dan sang kekasih terlihat sedang terikat di kursi, di mana Flynn ternyata menyuruh rekannya yang berbadan besar ini untuk menjaga mereka berdua dan bermaksud untuk melepaskannya saat barang-barang berharga mereka selesai dijarah. Dan walaupun mereka semua adalah komplotan pencuri profesional yang katanya profesional, mereka semua bukanlah orang-orang sadis yang tega membunuh korbannya tanpa alasan, terkecuali si Flynn ini mungkin yang memang sudah polontong dari lahir. John pun mengejek si pria besar dengan mengatakan bahwa dia mirip sekali dengan Munding, di mana si pria besar kesal dan mengancam akan membunuh kekasihnya dengan meletakkan sebuah pisau tepat di depan lehernya. Namun apa yang terjadi, sang kekasih justru mengatakan bahwa dia sudah lelah dengan terus bersama John setiap saat, dan mungkin inilah satu-satunya cara agar dia bisa lepas dari si John. Lah kok gimana sih nih?
Entah seperti apa hubungan mereka berdua, tapi sang kekasih nekat menggorok lehernya sendiri yang langsung membuat si pria besar terkejut. Emosi karena hal itu, John pun melepaskan borgolnya dan langsung membunuh si pria besar dengan sangat-sangat mudah yang membuktikan bahwa John bukanlah orang sembarangan. Waduh. Kembali ke si Flynn yang sedang memeriksa mobil si John, di mana dia menemukan sebuah kotak di dalam bagasinya yang ternyata itu adalah si Emma. Kaget kan? Hingga bisa disimpulkan bahwa orang yang telah menculik Emma di awal tidak lain dan tidak bukan adalah si John. Emma pun dibawa ke dalam rumah dan ditanyai tentang kenapa dia bisa berada di sana. Dengan ketakutan, Emma pun meminta agar mereka menghubungi polisi karena orang yang Flynn rampok adalah orang yang sangat-sangat berbahaya. Mereka pun mencoba menghubungi si pria besar, namun karena tak dijawab, dua anak buah Hawk pun memutuskan untuk memeriksanya langsung. Go up the road and wake Ethan the fuck up. Setibanya di lokasi, salah satu anak buah Hawk pun terjatuh karena menginjak genangan darah, dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat jasad kekasih si John dan si pria besar yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Untuk itu mereka berdua pun membawa jasad si pria besar untuk diperlihatkan kepada Hawk. Beralih ke Emma dan Hawk dan kawan-kawan, di mana mereka melihat berita kriminal tentang pembantaian 34 mahasiswa, di mana salah satunya adalah Emma yang diduga menjadi satu-satunya korban yang selamat, dan pihak keluarga menawarkan hadiah $2 juta untuk siapapun yang bisa menemukan Emma. Sehingga sekarang semuanya menjadi sudah sangat jelas bahwa Flynn sudah membuat masalah dengan orang yang salah karena John adalah seorang psikopat berbahaya. Hayolo. And the driver of the car? Maniac who did all that. Tak lama dua anak buah Hawk pun tiba dengan membawa jasad si pria besar, di mana Hawk nampak sangat emosi dengan kematiannya dan berambisi untuk mendapatkan si John dan membalaskan dendam atas perbuatannya. Dan saat mereka meletakkan jasad si pria besar di gudang, kita akan melihat fakta yang sangat-sangat mengejutkan bahwa ternyata John telah bersembunyi di dalam tubuh si pria besar, di mana dia membedah bagian punggung dan mengeluarkan semua organnya dan masuk ke sana untuk memburu mereka semua. Sampai segitunya loh. Sampai sini saya ajungkan jempol sih kepada si John yang benar-benar punya tekad kuat. Ya secara kan dia psikopat, dan secara normal, kalau berpikir secara normal gitu, mana ada coba orang yang nekat masuk ke dalam tubuh seorang mayat hanya untuk memburu mangsa-mangsanya. Tapi kembali lagi seperti yang sudah saya jelaskan di film I Saw the Devil, bahwa psikopat memang mengalami kerusakan pada bagian amigdala di otak yang jangankan sembunyi di dalam tubuh mayat, rasa takut saja mereka tidak punya. Dengan bubu lucun alias tanpa busana, John pun dengan santainya masuk ke dalam kontainer miliknya, di mana di situ ada banyak sekali senjata dan teknologi miliknya yang sering dipakai untuk memburu dan membantai para korbannya. Namun berbeda dengan kali ini, John akan membalaskan dendam kekasihnya atas kematiannya tersebut. Hawk dan kawan-kawan pun terlihat melakukan persiapan untuk memburu John, namun baru saja mereka keluar, Hawk langsung disambut tombak yang menembus tubuhnya. Dengan jebakan yang sudah dipasangnya, mereka semua pun kewalahan menghadapi John dan terpaksa masuk kembali ke dalam rumah. Tak lama terjadi ledakan yang mana itu adalah kendaraan milik mereka, sehingga bisa disimpulkan bahwa John sedang melakukan strategi menjepit musuh agar mereka tidak punya cara untuk bisa kabur dari sana. Here I killed all those fucking people. Sementara itu kita akan melihat Hawk sedang diikat terbalik tepat di atas sebuah mesin penggiling jerami atau penghancur jerami, yang mana John menjelaskan tentang maksud dan tujuan dia melakukan semua ini ternyata bukan didasari oleh balas dendam atas kematian kekasihnya, melainkan dia ingin menjadi yang paling unggul di dunia kriminal, dan salah satu bukti usahanya tersebut adalah dengan membantai 34 mahasiswa secara bersamaan dengan sangat-sangat sadis, sehingga dia bisa menjadi psikopat paling sempurna yang pernah ada. Dan itu benar-benar ambisi yang cukup mengedankan. Which makes me a total psychopath. Setelah sedikit perbincangan itu, John pun menggiling tubuh Hawk dan menjadikannya salah satu kuliner paling diminati, yaitu semur daging manusia. Beralih ke Emma, di mana kita akan flashback ke beberapa bulan saat dirinya disekap, yang mana alasan John tidak membunuh Emma adalah karena John memiliki suatu misi untuk membentuk karakter Emma agar bisa seperti dirinya. Dengan kata lain, John ingin seorang partner atau pasangan yang sama-sama psikopat seperti dirinya. Gila kan?
Karena tak ingin terus berada di sini, dua anak buah Hawk pun memutuskan untuk pergi dengan mengendarai jeep yang berada di gudang, di mana mereka tidak menyadari bahwa John tidak akan pernah melepaskan mereka begitu saja. Dan benar saja saat mobilnya tidak mau menyala, si pemuda pun keluar untuk memeriksa mesinnya dan tiba-tiba... Ya, John pun mengurut wajahnya pada mesin mobil, di mana si gadis dikejar oleh John dan berhasil tertancap celurit yang dilempar olehnya. Mendengar teriakan si gadis, Flynn dan kawan-kawan pun segera pergi menggunakan mobil jeepnya, di mana mereka menemukan si pemuda masih hidup dan membawa serta dirinya pergi dari sana. Si gadis yang masih hidup pun harus tertabrak mobil Flynn yang sedang melaju, di mana mereka hanya tinggal berempat termasuk si Emma ini. Killed the one person who actually had a soul. Setelah meletakkan si pemuda tepat di depan rumah sakit, mereka pun melanjutkan perjalanan dan berhenti tepat di sebuah motel yang pernah John kunjungi, di mana si pemilik motel menghubungi polisi setelah menyadari bahwa kartu kredit yang dipakai Flynn sama dengan kartu kredit yang dimiliki oleh si John. Tersisa 3 orang, ada Flynn, Emma, dan Tamara. Tamara ini belum saya jelaskan tadi, jadi Tamara ini adalah pacarnya Hawk, si ketua komplotan, di mana Flynn dan Tamara berencana untuk mengembalikan Emma ke rumahnya agar mereka bisa mendapatkan imbalan $2 juta dari orang tua Emma. Tamara sendiri terlihat mandi di tampian untuk membersihkan dirinya, di mana kita akan melihat betapa kuatnya keinginan si John saat dirinya mencoba masuk melalui jendela toilet, dan yang paling menarik adalah bagaimana si John bisa mengetahui kemana mereka pergi. Ketika sedang asik ngarurupeng pelangan, Tamara pun dikejutin dengan kemunculan si John yang langsung mencekiknya hingga dia sekarat. Dan sementara itu Flynn pun dikejutkan dengan kedatangan polisi yang dipanggil oleh si pemilik motel tadi, di mana Flynn terpaksa menembak si polisi agar semua rencananya berjalan lancar. Dan saat mereka memeriksa Tamara, mereka berdua pun dikejutkan dengan tubuh bugilnya yang sudah tersalib di kain penutup toilet, di mana Flynn seketika ketakutan dan memutuskan untuk segera pergi dari sana. Namun apa yang terjadi, Flynn pun ditabrak oleh si John yang langsung membuatnya tak sadarkan diri. Dengan cepat Emma pun lari dari sana, namun sebagai seorang pria yang sudah berkarir cukup lama dalam dunia persikopatan, John pun berhasil menghadangnya. Bukan ingin membunuh, John pun memujuk Emma untuk kembali padanya dan menjadi pasangannya, di mana John hanya diam saja saat Emma memukulnya beberapa kali. Tak diduga, Flynn pun sadar dan saat akan menembak Emma, John pun mengorbankan dirinya dan berhasil tertembak oleh si Flynn. Beruntung, dia memakai rompi anti peluru. Terjadi pertarungan kecil di mana si John akhirnya terdesak dan saat akan dibunuh, muncullah Emma yang berhasil menyelamatkannya. Dan ya pasti Anda bertanya kenapa Emma menyelamatkan si John yang jelas-jelas sudah menculiknya dan membunuh 34 temannya. Ya, jawabannya adalah karena Emma ingin agar dirinya lah yang membunuh si John langsung. Mengetahui hal itu, John pun mengeluarkan pisau dan menusuk Emma tepat di samping perutnya, di mana kita akan melihat bekas luka yang sama seperti yang dimiliki oleh kekasih si John tadi. Dan ternyata itu adalah luka bekas sayatan yang sengaja dibuat si John untuk memasukkan sebuah alat pelacak dalam perutnya. Dan akhirnya terkuaklah sudah bahwa wanita yang jadi kekasih si John tadi ternyata mengalami nasib sama seperti Emma, di mana wanita itu diculik dan dijadikan pasangan untuk si John. Dan alasan si wanita tidak bisa kabur adalah karena alat pelacak yang ditanam di perutnya sama seperti yang John lakukan kepada Emma ini, sehingga saat si wanita tadi sudah lelah dan ingin lepas dari si John, dia pun menemukan sebuah momen tepat saat si pria besar meletakkan pisau di lehernya dan nekat bunuh diri agar si John merasakan penderitaan akibat kehilangan dirinya. Now it's time to set you free. Setelah mengambil alat pelacaknya, John pun tidak membunuh Emma dan justru melepaskannya sebagai rasa terima kasih atas pertolongannya tadi. Ditambah, John menganggap bahwa Emma cukup kuat dan pantas untuk melanjutkan hidupnya. Setelah meledakkan kepala si Flynn, John pun membunuh si pemilik motel untuk melenyapkan semua saksi yang ada di TKP. Singkat cerita, esok pun tiba. Kita akan melihat seorang dokter berjalan menuju ruangan si pemuda dirawat, di mana dokter tersebut ternyata adalah si John yang sedang menyamar, kemudian membisiki si pemuda dengan sebuah kata, "No one lives," tidak ada yang hidup. Dengan papan kertas, John pun memenggal kepalanya hingga membuat si pemuda tewas.
Terakhir John pun berjalan keluar dari rumah sakit yang kebetulan Emma baru saja tiba dengan ambulans, di mana John sempat-sempatnya menyentuh Emma dan segera pergi dari sana dengan wajah psikopatnya. Tamat ending yang sangat mengemakan. Secara keseluruhan ceritanya cukup klise, hanya menceritakan psikopat yang mengincar beberapa orang untuk dibunuh sama seperti film-film lain. Namun yang beda dengan No One Lives ini adalah motif sang psikopat yang cukup plot twist, yang awalnya kita kira dia balas dendam untuk kekasihnya, ternyata memang suka dan sering melakukannya. Konfliknya juga cukup menarik dengan premis yang menceritakan komplotan penjahat melawan satu psikopat, dan memang psikopat itu jauh di atas penjahat biasa atau pembunuh biasa, karena selain memiliki IQ di atas rata-rata, kaum atau umat psikopat ini terkenal sangat lihai dalam memanipulasi pikiran korban dan membuat perencanaan matang sehingga kecil kemungkinan bisa menang dari mereka. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah berbuat jahat, karena bisa saja orang yang kita jahati lebih jahat dari kita sendiri. Nanti bisa dengar cadas atau kena batunya sendiri.